Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 Sistem Mikroprosesor. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas laporan praktikum minggu pertama, yaitu tentang operasi aritmatika dengan menggunakan mikrokontroler simulator. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Dava Darmawan, lalu ada Bambang Slamet Wilujeng, dan Ramdan. Di sini kami pertama akan membahas skrip operasi aritmatika yang digunakan terlebih dahulu pada mikrocontroller simulator. Ya, seperti ini skripnya. Kita akan mulai dengan penjumlahan. Sebelum penjumlahan, di sini ada CLO digunakan untuk menghapus window atau menghapus jendela-jendela yang tidak perlu dipakai. Lalu di sini kita akan memasukkan nilai terlebih dahulu pada register AL dengan menggunakan operator move. Di sini kita memasukkan nilai 05 heksadesimal pada register AL. Selanjutnya kita akan memasukkan nilai pada register BL yaitu 03 heksadesimal dengan menggunakan move juga. Selanjutnya untuk melakukan penjumlahan pada penjumlahan pada microcontroller simulator ini kita menggunakan operator add. Di sini kita menjumlahkan register AL dengan register BL yang nantinya akan tersimpan pada register AL hasilnya. Bisa dilihat di sini register AL tersimpan hasilnya yaitu 8 karena sebelumnya kita menjumlahkan 5 dan juga 3. Lalu selanjutnya pada pengurangan, untuk memasukkan nilai sama seperti sebelumnya yaitu menggunakan operator move. Di sini kita memasukkan nilai 0F heksadesimal pada register AL yaitu 15, positif 15, lalu memasukkan nilai 04 heksadesimal pada register BL. Lalu untuk melakukan operasi pengurangan, kita menggunakan operator sub. Kita mengurangkan nilai pada register AL dengan register BL. Hasilnya nanti akan tersimpan di register AL. Jadi 15 kurang 4 hasilnya 11. Nah, terlihat di sini register AL hasilnya 11. Lalu selanjutnya ada perkalian, di sini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ramdan. Untuk Ramdan, saya persilahkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkalian. Untuk pertama-tama kita seperti biasa mau AL 05 artinya memasukkan nilai 05 heksadesimal ke register AL. Lanjut kita move BL 08 artinya itu memasukkan nilai 08 heksadesimal ke register BL. Next, untuk perkalian kita menggunakan operator mul. Kita mengkalikan antara mul AL dan BL. Dan next kita simpan di register AL. Mungkin sekian untuk perkalian. Pada pembagian di script ini yang pertama dimasukkan move AL 08 yaitu memasukkan nilai 08 heksadesimal ke register AL. Lalu move BL 02 yaitu memasukkan nilai 2 heksadesimal ke register BL. Lalu untuk pembagian menggunakan div. Ya, dalam sintak ini div AL di koma BL yaitu membagi nilai AL dengan nilai di register BL dan menyimpannya di register AL. Seperti ini, yaitu tadi 8 dibagi 2, maka hasilnya 4 disimpan di AL. Baiklah, itu untuk skrip praktikum kali ini. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang ada pada modul. Untuk nomor yang A, yaitu pertanyaannya, apa operator yang digunakan untuk memasukkan angka ke register umum simulator? Yaitu move, MOV. Lalu yang B, apa operator untuk melakukan operasi aritmatika? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk penjumlahan yaitu add, lalu pengurangan itu sub, perkalian itu mul, lalu pembagian div.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang C, yaitu berapa batas minimum negatif dan maksimum positif nilai yang bisa ditampung oleh register umum simulator. Jadi untuk minimum negatifnya sendiri, yaitu adalah minus 128, sedangkan maksimum positifnya adalah 127. Di sini saya akan coba simulasikan untuk batas minimum negatif dan maksimum positif ya. Di sini contoh kita coba menambahkan 127 yaitu maksimum positif dengan 1 misalkan atau dengan 3 di sini. Seperti yang kita ketahui 7F heksadesimal itu setara dengan 127 desimal dan kita akan tambah dengan angka yang ada pada register BL yaitu 3. Logikanya 127 ditambah 3 adalah 130. Namun karena ada maksimum positif di sini yang adalah 127, maka hasilnya adalah minus 126. Itu untuk maksimum positif. Lalu untuk minimum negatifnya, yaitu minus 128. Misalkan kita coba kurangkan lagi. Misalkan ini minus 128 pada register AL, kita coba kurangi lagi dengan 2. Jadi minus 128 dikurang 2, logikanya adalah minus 130. Namun karena batas, sekali lagi karena batasnya adalah minus 128, maka hasilnya adalah plus 126. Seperti itu untuk minimum negatif dan maksimum positif. Oke, selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan soal yang D. Nah, kapan register status flag bernilai 1 pada bagian flag S, O, dan J? Mungkin untuk pada bagian S, itu segmen itu ketika di mana hasil dari nilainya yaitu bernilai negatif. Dan ketika flag O atau overflow itu di mana nilainya melebihi dari 8 bit atau melebihi batas desimal dari minus 128 atau plus 127. Dan flag Z yaitu di mana ketika nilainya nanti bernilai 0. Baik, selanjutnya untuk yang E, ada berapa operasi aritmatika pada program di atas yang menyebabkan status register flag S, O, dan Z bernilai 1. Kami akan coba demonstrasikan di sini. Yang pertama, kita coba step. Di sini contohnya di sini ada plus 127 ditambah 1 pada operasi ini, add ALBL ini. Karena batas positifnya 127, maka ketika ditambah 1 akan ada overflow yang terjadi dan juga sign flag yang menyala juga. Nah, seperti ini terlihat di SR ada flag S dan O yang bernilai 1. Lalu selanjutnya di sini ada minus 128 ditambah 1 yang mana akan men-trigger flag sign menjadi 1. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya di sini kita mencoba mengurangi 4 dengan 14 pada sub AL, BL. Maka hasilnya adalah minus, seperti yang kita tahu, minus 10. Maka flag sign bernilai 1 di sini. Lalu selanjutnya, di sini ada minus 126 ditambah 1. Maka, karena ini adalah pengurangan, hasilnya adalah minus 127, yang berarti flag sign menjadi menyala. Oke, selanjutnya di sini untuk sub ALBL, jadi kita mengurangkan antara minus 127 dikurangkan dengan 1, maka next hasilnya 128
dan akan menyalakan Cin yang artinya negatif. Selanjutnya di sini kita juga akan mengurangkan antara minus 128 dikurangi dengan 1. Next, hasilnya jadi plus 127 dan menyalakan men-trigger flag overflow. Next, di sini kita kalikan antara 10 dengan 0 dan hasilnya di sini 0 yang akan men-trigger flag Z atau zero bernilai 1. Lanjut ke kita di sini mengkalikan antara AL BL yang dimana AL bernilai 50 dan BL itu bernilai 3 dan hasilnya adalah bernilai negatif 106 yang dimana dia akan men-trigger S dan flag overflow itu bernilai 1. Selanjutnya yaitu ada minus 5 dikalikan 2, yaitu menjadi minus 10 yang akan mengaktifkan atau sign-nya menjadi aktif atau menjadi 1. Lalu selanjutnya pada iya. pada Sorry. pada pembagian. Nah, pada pembagian ini yaitu 2 dibagi 8. Yang hasilnya kan harusnya nggak sampai negatif ya. Nggak sampai 0 maksudnya. Maka karena ini terbatas, maka menjadi masuknya ke 0, yaitu menghasilkan 0. Lalu yang terakhir minus 32 dibagi 8 yang akan menghasilkan sign-nya menjadi 1 yang hasilnya minus 4. Nah, dari total semuanya yang mengaktifkan SOZ yaitu ada 11 itu namanya apa? 11 apa teman-teman? 11 operasi. 11 operasi. Nah, sekian dari kami, akan dilanjutkan oleh Dava untuk penutupan. Oke, terima kasih. Ya, sekian dari pembahasan laporan praktikum minggu pertama ini dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini akan melakukan pembahasan percobaan kedua praktikum minggu pertama dari mata kuliah sistem mikroprosesor. Saya akan share screen terlebih dahulu untuk praktikum yang dilakukan. Baiklah, di sini untuk praktikum kali ini kita akan mencoba melakukan kontrol terhadap lampu lalu lintas. Di sini sintak pertama, baris pertama ada CLO untuk menutup jendela yang tidak diinginkan. Lalu di sini ada label start. Label start ini nanti akan berguna sebagai perulangan yang menggunakan operator jump. Lalu di sini ada move AL. Ada move AL. Seperti kita tahu sebelumnya, move ini operator yang kita gunakan untuk memasukkan nilai pada register. Dalam hal ini adalah register AL. Lalu di sini ada out 01. Out 01 ini kita gunakan untuk memasukkan nilai yang ada pada register AL ke simulator port 1 lampu lalu lintas. Lalu ada move AL, FC. Di sini kita memasukkan nilai FC ke register AL. Lalu kita keluarkan lagi dengan menggunakan out 01 ke simulator lampu lalu lintas. Lalu di sini ada jump ke label start yang nantinya kita akan kembali lagi ke label start ini. Jadi akan melakukan suatu perulangan. Kita akan coba. CLO, lalu kita move AL. Di sini kita matikan lampu lalu lintasnya. Bisa terlihat di sini lampu lalu lintasnya mati.
Lalu di sini kita memasukkan nilai FCKL. Lalu selanjutnya kita mengeluarkan nilai yang ada pada register AL ini ke simulator lampu lalu lintas. Bisa dilihat di sini lampu lalu lintasnya menyala, tiga-tiganya merah, kuning, hijau di kedua lampu lalu lintas. Lalu kita di sini ada jump start ya. Kita akan kembali lagi ke label start ini. Kita mulai dari label start ini. Yang berarti lampu lalu lintasnya akan mati, lalu akan menyala lagi dan terus begitu mengulang. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan soalnya. Untuk Ramdan dipersilahkan. Mungkin di sini saya akan menjawab soal nomor A terlebih dahulu. Di sini soalnya apa operator yang digunakan untuk mengirimkan data dari register AL ke port dan port berapa yang digunakan untuk menjalankan simulator lampu lalu lintas. Seperti yang dijelaskan tadi pada skrip, operator yang digunakan untuk mengirimkan register AL ke port adalah operator out, dan port berapa yang digunakan untuk menjalankan simulator lalu lintas adalah port 1. Dan soal yang B, apa operator yang digunakan untuk kembali ke baris sintaks sebelumnya? Seperti yang kita lihat tadi di script, operatornya adalah operator JMP. Dan untuk yang C, bisakah nilai dari register selain AL dikirimkan ke port? Jawabannya tidak. Mungkin untuk praktikumnya akan dijelaskan oleh Dava. Terima kasih Ramdan. Di sini saya akan coba praktekkan untuk soal C. Kita akan coba di sini ganti registernya menjadi register misalkan BL. Kita coba. Lampu lalu lintas mati. Namun setelah kita masukkan juga nilai FC-nya ke BL, lampu lalu lintasnya juga masih mati. Kita ulang dan masih sama hasilnya. Lalu kita sekarang coba ke register CL. Kita coba register CL, mati. Lalu harusnya bila register CL bisa digunakan, ini menyala semuanya. Bisa kita lihat tidak menyala juga, menandakan bahwa register CL juga tidak bisa kita gunakan untuk menyalakan lampu lalu lintas ini. Lalu terakhir ada register DL. Kita coba register DL, lampu mati, kita step lagi, dan lampu juga masih mati. Kesimpulannya berarti adalah register yang bisa digunakan untuk menyuplai nilai ke output satu ini hanyalah register AL saja. Seperti itu. Kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu oleh Bambang. Dipersilahkan. Oke, Ramda. Oke, Dava. Nah, saya akan menjawab soal D dan E, yaitu tuliskan bit keberapa yang digunakan untuk mengontrol hidup dan mati setiap lalu lintas. Yang digunakan adalah bit ke 0 sampai 5 dari kiri. Lalu E, modifikasi sintak di atas sehingga urutan menyala lampu lalu lintas sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, pada skripnya dimulai dengan CLO, lalu start. Nah, yang pertama move AL 0, yaitu lampu lalu lintas masih mati semua. Lalu move AL 90, maka menghasilkan merah. Lalu move AL 48 menghasilkan kuning. Dan move AL 24 menghasilkan hijau. Nah, ini dikarenakan dari angka 90, 48 dan 24 merepresentasikan bilangan biner, yaitu dari yang dihitung dari kiri, yaitu ada yang 1111, lalu 1100,
dan seterusnya. Sekian dari penjelasan dari saya. Silakan dikembalikan ke Dava. Baik, terima kasih. Terima kasih Bambang. Ya, itu sekian pembahasan untuk percobaan kedua. Selanjutnya kita akan ke percobaan ketiga. Selanjutnya kita ke percobaan ketiga dari praktikum minggu ini, yaitu tentang addressing. Saya akan coba share materinya yang kami praktikkan terlebih dahulu. Script ini akan dijelaskan oleh Ramdan. Silahkan Ramdan. Di sini saya akan menjelaskan tentang demonstrate move comment ya. Untuk yang pertama ini ada CLO, itu menutup Windows yang tidak diinginkan. Di sini untuk yang pertama ada immediate moves. Untuk yang pertama yaitu moves AL15, yaitu artinya masukkan nilai 15 heksadesimal ke register AL. Selanjutnya ada move BL40 yang artinya masukkan nilai 40 heksadesimal ke register BL. Move CL50 yang artinya masukkan nilai 50 heksadesimal ke register CL. Dan ada move DL60, masukkan nilai 60 heksadesimal ke register DL. Selanjutnya ada operator INC AL yang artinya itu naikkan nilai register AL satu tingkat. Nah, di sini naik ya. Lanjut ke indirect move, artinya tidak langsung, perpindahan tidak langsung. Di sini ada move A0 AL. Di sini jadi kita pindahin ke RAM A0. Jadi copy nilai di alamat RAM A0 ke register AL. Di sini move BL ke RAM 40. Jadi copy nilai di dalam register BL ke alamat RAM 40. Lanjut ke register indirect moves. Di sini move CL AL, jadi copy nilai yang ada di register AL ke alamat RAM yang bersesuaian dengan nilai yang ada di register CL. Selanjutnya ada move BL CL, yaitu copy nilai pada alamat RAM yang bersesuaian dengan nilai pada register CL ke register BL. Untuk yang terakhir di sini ada JMP FOO, jadi kita kembali lagi ke label FOO ya, yang di atas. Mungkin untuk penjelasan script cukup sekian, mungkin saya kembalikan kepada Dava. Terima kasih Ramdan. Selanjutnya kita masuk ke diskusi pembahasan percobaan ketiga ini. Saya akan coba menjawab untuk pertanyaan A. Bisakah memindahkan nilai antar register umum secara langsung? Misalnya ingin memindahkan nilai pada register AL ke DL. Jawabannya adalah tidak bisa. Saya akan coba praktikkan saja. Misalkan kita CLO dulu, kita masukkan nilai 40 pada AL, lalu kita masukkan langsung nilai yang ada pada AL ke DL seperti ini, secara direct. Kita coba. Nah, di sini ada error ya, saat diassemble, command not available, use push AL pop DL instead of move DL AL. Yang artinya menandakan bahwa operator move ini hanya bisa digunakan bila kita ingin memasukkan register nilai yang dimasukkan ke register itu nilai secara direct seperti ini 40H. Jika ingin memasukkan langsung seperti ini antar register, maka tidak komen ini tidak kompatibel untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya untuk pertanyaan B, tuliskan sintak untuk memindahkan register BL ke register CL. Baiklah, saya akan coba praktikan. Nah, di sini misalkan kita punya
register BL dengan nilai 10, kita masukkan nilai 10 ke BL. Lalu kita masukkan CL juga 20 misalkan. Lalu di sini untuk memasukkan nilainya ke CL, kita akan memindahkannya terlebih dahulu nilai yang ada pada BL ke alamat RAM 70 ini. Lalu selanjutnya, alamat RAM 70 ini kita masukkan lagi ke CL. Seperti itu. Nah, bisa terlihat di sini BL dan CL sudah sama nilainya. Selanjutnya yang C, bisakah memasukkan nilai ke alamat RAM secara langsung? Jawabannya adalah tidak bisa. Untuk buktinya, saya akan coba lagi praktikan. Untuk yang C. Nah, ini adalah contoh sederhananya. Nah, kita lihat di sini expected AL, BL, CL, or DL get 25. Yang artinya, bila kita ingin memasukkan nilai pada alamat RAM, yang kita butuhkan adalah register, bukan direct value seperti ini. Command move tidak bisa melakukan hal tersebut. Tidak kompatibel. Selanjutnya, untuk soal selanjutnya, saya berikan ke Bambang. Waktu dipersilahkan. Baik. Lalu soal D. Tuliskan sintak untuk memasukkan nilai 45 heksadesimal ke dalam RAM 80. Nah, pada ini akan dipraktikkan juga. Jawabannya ya seperti ini. Pertama CLO lalu move AL 45 karena dalam sini sudah defaultnya heksadesimal lalu dipindahkan ke RAM 80 dari AL yang kan sintaknya move dalam kurung kotak 80 AL, AL. Nah, sehingga di 80 sudah ada angka 45 heksadesimal. Lalu soal selanjutnya, berapakah nilai ASCII huruf H, E, L, L, dan O dalam bilangan hex? Simpan nilai hex tersebut ke alamat RAM C0, C1, C2, C3, dan C4. Ketika nilai hex ASCII disimpan dalam RAM C0 sampai FF, maka kode ASCII tersebut akan diterjemahkan menjadi karakter pada layar VDU simulator. Akan seperti ini. Nah, pertama kan dari nilai CL, C-nya nilai H itu 48 dalam heksadesimal yang huruf kapitalnya E kapital 45, L kapital 4C, lalu O kapital 4F. Nah, lalu dimasukin ke register AL dulu semuanya, lalu dipindahkan ke register C0, C1, C2, C3, dan C4 sehingga menjadi hello di VDU simulatornya. Lalu yang soal F, buatlah program untuk menampilkan nama kelompok Anda pada layar VDU simulator dengan format seperti di bawah ini. Nah, seperti ini ya, lumayan cukup panjang. Lalu langsung ke VDU-nya saja. Karena kesalahan di awal, maka tidak terlalu sesuai dengan format, yaitu tidak ada nomor untuk anggotanya. Kelompok 7 dengan nama yang pertama Dava Darmawan, yang kedua Ramdan, yang ketiga Bambang SW. Lalu untuk soal selanjutnya, berapa banyak baris dan kolom karakter yang bisa ditampilkan pada VDU simulator? Ya, itu ada yang 4, yaitu baris atau
yang ke bawah, 4 ke bawah, lalu di sampingnya ada 16. Sehingga menjadi kalau digabungkan ada 64. Sekian dari semuanya, lalu akan ditutup oleh Dava. Ya, baik. Terima kasih Bambang. Mungkin sekian pembahasan laporan praktikum minggu pertama ini dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.